depan mbak. Nah terus dari dokternya itu bilang apa tadi ya? Saya didiagnosa ya. Iya. Didiagnosa penyakit jantung koroner mbak sama hipertensi. Terus saya disuruh ke dietitian gitu. Gitu ya Bu. Iya. Sebelumnya tadi di depan sudah nimbang sama ukur tinggi badan sama perawat Bu. Udah. Gitu boleh lihat hasil pemeriksaannya Bu. Iya mbak. Silakan. Saya lihat ya Bu. Iya. Ini ada hasil pemeriksaan lab ya. Di sini Ibu nilainya yang tinggi itu ada leukosit, kolesterol total, sama trigliseridnya yang tinggi. Dan untuk pemeriksaan fisiknya, Ibu tekanan darahnya tinggi ya. Tadi kalau tidak salah didiagnosis hipertensi sama PJK ya Bu? Iya. Nah ini. Itu kenapa sih mbak? Tingginya saya nggak mudah. Oh tadi belum dijelaskan sama dokternya ya? Jadi Jadi kalau leukositnya tinggi itu tandanya di dalam badan ibu itu sedang ada infeksi. Kalau kolesterol total sama trigliserid ini ada lemak dalam tubuh ibu. Jadi dalam darah ibu itu kolesterolnya tinggi Bu, lemaknya. Kemungkinan ini yang menyebabkan ibu didiagnosis PJK. apa karena saya suka gorengan ya mbak? Nah nanti coba kita cari tahu ya Bu. Dan untuk tekanan darahnya ini ibu termasuk sudah tinggi 170/85. Oh, itu untuk tekanan darahnya itu emang yang normalnya berapa sih mbak? Untuk kadar normalnya itu 120/80. Jadi iya. angka atasnya ini 170 kan sudah tinggi sekali Bu. Untuk diastolnya juga cukup tinggi 85. Ibu belakangan ini sering pusing nggak? Pusing banget sih mbak. Iya. Terus saya tuh suka sesek gitu mbak. Oh iya. Jadi kadar normalnya itu 120/80 Bu. Di sini tekanan darah ibu sudah mencapai 170/85. Tinggi banget ya mbak. Iya. Untuk sistolnya jaraknya sudah tinggi sekali. Dan untuk bawahnya juga tadi normalnya 80, ibu sudah 85. Nah, akhir-akhir ini ibu apakah sering pusing? Saya tuh suka pusing mbak. Terus saya juga kalau jalan itu kayak cepet capek. Terus juga saya suka sesek gitu. Oh, begitu ya Bu. Iya. Sekarang ini ya Bu, dari data penimbangan sama tinggi badan tadi, berat badan ibu sekarang itu 62 kg dan untuk tinggi badannya 142 ya, benar ya? Nah, kalau dihitung IMT-nya sekarang itu IMT ibu itu sudah mencapai 30,7. Itu maksudnya gimana mbak? IMT itu indeks massa tubuh, jadi perbandingan berat badan ibu sama tinggi badan ibu. Ini bisa mengetahui komposisi badan ibu. Nah, 30,7 itu sudah termasuk ke dalam obesitas Bu. Jadi berat badan ibu sudah berlebih. Untuk nilai normal IMT sendiri itu 18,5 sampai 22,9 Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah cukup untuk hasil pemeriksaannya. Dan sekarang kita mulai ya sesi konseling kali ini untuk mencari jalan keluar dari masalah ibu tadi. Sebelumnya apakah ibu sudah pernah konseling gizi sebelumnya atau dirujuk ke poligizi? Belum pernah mbak. Jadi ini pertama kalinya ya Bu? Iya. Oke. Untuk sesi kali ini saya akan memberikan konseling kepada ibu selama 30 menit. Apakah ibu keberatan? Tidak mbak. Baik, 30 menit dari sekarang ibu kita mulai konselingnya. Sebelumnya apa ibu sudah pernah mengkonsumsi obat-obatan untuk penyakit ibu tadi, entah untuk hipertensi atau penyakit jantung koronernya? Sebelumnya saya udah dikasih obat sih mbak sama dokter. Itu obatnya simvastatin, terus amlodipin sama apa ya mbak, satunya saya lupa. Metoprolol Bu. Oh iya benar. Iya. Berarti udah mengkonsumsi obat-obatan tadi ya? Iya. Itu ada yang untuk kolesterol dan ada juga untuk tekanan darahnya ya Bu. Berarti sudah mengkonsumsi obat. Kalau dari ibu sendiri, apakah ada riwayat dari keluarga hipertensi atau penyakit jantungnya? Ada nggak? Jadi ibu saya itu punya riwayat hipertensi, bapak saya punya riwayat penyakit jantung gitu. Oh iya, berarti ini ada faktor keturunannya juga ya buat ibu hipertensi sama penyakit jantungnya. Olahraga sendiri ibu sering olahraga atau tidak? Enggak mbak. Kalau dalam seminggu itu ada waktu yang dikhususkan untuk olahraga atau tidak? Enggak ada mbak. Berarti nggak pernah olahraga ya Bu? Enggak. Kalau aktivitas ibu sehari-hari ibu biasanya ngapain Bu? Saya sih ibu rumah tangga ya mbak, jadi saya beres-beres rumah gitu mbak.
Berarti kegiatannya hanya beres-beres rumah, memasak, kegiatan di rumah aja ya Bu? Iya. Gitu. Baik Bu. Jadi tadi kan saya sudah mengkaji mengenai riwayat personal Ibu. Nah sekarang saya mau mengkaji pola makan Ibu dan mau mencari tahu apakah pola makan Ibu itu berkaitan atau punya kontribusi terhadap penyakit Ibu tadi. Kalau begitu, Ibu sehari-hari pola makannya makanan berat satu hari berapa kali Bu? Makan berat tuh kayak makan nasi gitu ya? Mbak? Iya, makanan utamanya. Itu 3 kali. 3 kali. Iya. Itu teratur Bu? Iya, saya pasti makan 3 kali. Selalu sarapan juga? Selalu. Iya. Kalau dalam sekali makan itu biasanya lauknya pakai apa Bu? Ini sih Mbak, kadang ayam, kadang ikan, kadang telur, tapi lebih sering ayam sih Mbak. Kalau untuk ikan tuh kan saya nggak terlalu suka ya Mbak, jadi Iya. paling seminggu ya cuma sekali gitu. Ikannya cuma kira-kira 1 kali seminggu ya? Iya. Untuk ayam sering? Sering, bisa sampai 3 kali sih Mbak seminggu. 3 kali seminggu. Iya. Kalau untuk telurnya Bu? Berapa ya Mbak? Ya di bawah nih ayam deh, Gitu. tapi nggak sering ayam gitu. Berarti lauknya paling sering ayam dan Ibu lumayan gak suka ikan ya? Untuk selain lauk-lauk ini apa Ibu juga mengkonsumsi lauk yang lain? Tahu tempe Mbak, Tahu tempe. Tahu tempe ini sering nggak Bu? pokoknya sehari 1 potong Mbak. Sehari Jadi saya 1 makan potong. tempe atau tempe. Untuk sayurnya? Saya setiap makan pakai sayurnya Mbak. Setiap makan pakai sayur ya Bu? Sayur yang sering dikonsumsi apa Bu? Saya suka tuh sayur kangkung, kacang panjang sama terong. Itu saya suka banget Mbak. Kacang panjang, Iya, sama terong, terong, sama kangkung. sama kangkung. Nah, untuk lauk-lauk tadi biasanya diolahnya diapain Bu? Goreng. Digoreng? Iya, saya suka digoreng. Ayam, berarti ayam goreng, ikan goreng. Tempenya juga digoreng juga? Iya. Gitu. Untuk sayurnya biasanya dimasak apa Bu? Kalau terong itu saya masak di sambal Mbak. Sambal Enak terong banget. ya Bu? Iya. Terus kalau kacang panjang atau kangkungnya itu saya tumis biasanya Mbak. Ditumis ya. Sayur-sayuran bening Ibu nggak suka? Saya pokoknya sukanya itu. Oh, berarti yang sering dikonsumsi ini ya? Iya. Kalau buah Bu, Ibu mengkonsumsi buah juga nggak? Setiap makan saya juga pakai buah. Berarti setiap hari konsumsi buah ya? Kalau untuk buah Ibu biasanya konsumsi buah apa Bu? Saya tuh suka mangga. Terus saya juga suka melon, sama saya juga suka pisang Mbak. Sama. Itu Ibu konsumsinya setiap hari atau enggak Bu? Enggak. Tapi cukup sering, kira-kira 1 minggu berapa kali Bu? 3 kali Mbak. 3 kali ya dalam seminggu. Yang paling sering dikonsumsi apa Bu? Kayaknya sama sih Mbak, ganti-gantian gitu. Oh, Kayak gitu, misalnya ganti-ganti. mangga, melon, terus itu pisang Iya. gitu. Nih jadi tadi sudah cukup, saya ulang ya. Untuk Ibu pola makannya dalam 1 hari makan 3 kali, makan nasi, kemudian lauknya itu ayam, ikan atau telur ya. Kemudian untuk tahu tempe dalam 1 hari pasti mengkonsumsi. Itu olahannya biasanya digoreng. Kalau untuk sayurnya setiap kali makan ada sayurnya, dan yang biasa dimakan itu kacang panjang, terong sama kangkung. Untuk terongnya biasanya di sambal terong, untuk kangkung sama kacang panjangnya ditumis. Oh iya Bu, tadi ada yang terlewat. Ibu dalam 1 kali makan itu nasinya kira-kira berapa centong Bu? Saya tuh suka makan banyak ya Mbak, 2 centong sekali makan. Oh 2 centong. Iya. Itu selalu habis Bu atau kadang sisa makannya? Habis Mbak. Selalu habis ya? Terus. Oke, kalau gitu sekarang ini Bu, kalau untuk makanan selingan atau cemilannya Ibu biasanya makan apa Bu? Saya tuh suka makan keripik Mbak, sama makan gorengan. Iya. Keripik sama gorengan ya. Iya. Untuk keripiknya Ibu biasanya makan keripik apa Bu? Keripik singkong itu loh Mbak. Keripik singkong. Iya. Terus itu peyek, saya juga makan peyek tuh suka. Kayak apa Bu? Peyek kacang. Oh, kayak kacang. Terus sama itu Mbak, keripik apa? Keripik makaroni. Makaroni yang pedes-pedes itu Iya. Bu? Oh iya. Tapi saya nggak terlalu suka yang pedas Mbak, saya suka yang asin. Selain keripik Ibu untuk cemilan biasanya makan apa Bu?
Saya suka makan gorengan Mbak. Saya setiap hari makan gorengan. Setiap hari ya Bu gorengannya. Yang dimakan biasanya apa Bu? Mendoan, terus ada bakwan sama tahu isi sih Mbak. Oh, jadi yang biasa dimakan itu 3 itu tadi ya, bakwan, tahu isi, sama mendoan. Untuk satu kali makan biasanya berapa Bu? Sekitar 4 atau 5 Mbak. Jadi dalam satu hari itu Ibu makan 4-5 buah gorengan ya? Iya. Oke, berarti untuk cemilan biasanya keripik sama gorengan. Selain itu ada lagi nggak Bu? Saya tuh suka minum kopi Mbak, sama Oh. suka minum teh. Untuk minumannya biasanya yang diminum kopi ya? Iya. Itu pakai gula ya Bu? Iya Mbak, pakai. Untuk gulanya biasanya sekali bikin berapa sendok Bu? Paling cuma 1 sendok sih Mbak, soalnya saya nggak terlalu suka terlalu pahit atau terlalu manis, saya nggak suka gitu. Pakainya sendok makan atau sendok teh? Sendok Mbak. Oh, berarti untuk kopi sama teh satu kali bikin 1 sendok makan ya? Iya. Untuk ini setiap hari atau gimana Bu minumnya? Sehari 1 Jadi, gelas. oh, setiap hari paling nggak pasti minum kopi atau teh ya? Iya. Baik Bu. Jadi gini ya Bu, selain pola makan yang baru saja saya tanyakan, sebelumnya saya sudah mendapat data asupan Ibu juga, asupan recall saat Ibu sakit dari perawat. Setelah saya hitung-hitung, asupan Ibu ini sudah baik. Nah, yang saya soroti di sini adalah pola makan Ibu sebelum masuk rumah sakit kemarin ya. Untuk Ibu sendiri sudah bagus, makannya sudah teratur 3 kali sehari. Nah, untuk Ibu sendiri sebenarnya sudah bagus, makannya teratur 3 kali sehari. Namun di sini ada beberapa yang saya soroti. Untuk lauknya sendiri, Ibu kan suka makan ayam, telur, kemudian ikan. Nah, ini cara pengolahannya, Ibu kan biasanya digoreng-goreng. Untuk sekarang sebaiknya Ibu cara pengolahannya diganti terlebih dahulu, menghindari yang digoreng-goreng dengan minyak banyak. Gimana ini Mbak? Nah, misalnya kalau ayam, Ibu sebaiknya bisa diolah menjadi ayam bakar atau garam asam atau ayam. Untuk pengolahannya sendiri sebaiknya jangan digoreng-goreng dulu ya Bu, diganti dulu. Nah, untuk pengolahannya sendiri bisa diganti menjadi ayam bakar, ikan bakar, atau telurnya bisa menjadi telur kuah kuning, atau dibikin garam asam juga. Pokoknya dihindari dulu yang digoreng-goreng dengan minyak banyak. Untuk ayamnya sendiri, Ibu juga sebaiknya mengkonsumsinya bagian yang tidak banyak lemaknya. Maksudnya nggak banyak lemak gimana Mbak? Untuk ini, misal Ibu bisa memilih bagian dada atau bagian yang tidak ada kulitnya. Kalau jeroan boleh Bang? Jeroan juga sebaiknya dihindari dulu ya Bu, karena jeroan itu tinggi lemak. Dan Ibu tadi kan juga ada penyakit jantung. Nah, makanan-makanan tinggi lemak itu berbahaya untuk penyakit Ibu karena bisa memperparah kondisi. Kalau seafood gitu Mbak? Seafood juga sebaiknya dihindari dulu ya Bu, karena itu juga tinggi kolesterol. Untuk ikan itu malah dianjurkan Bu, jadi Ibu mungkin bisa memperbanyak lauk ikan. Untuk ayam tadi hindari yang ada kulitnya dan juga hindari yang jeroan. Kalau misal Ibu beli ayam di luar dan terpaksa ada kulitnya, kulitnya jangan dimakan ya, mungkin bisa disisihkan untuk anaknya atau jangan dimakan. Untuk tahu tempe juga sebaiknya jangan digoreng ya Bu, bisa dipilih olahan lain, bisa ditumis atau dibuat orek tempe atau tahunya bola-bola tahu kuah, itu kan juga enak Bu. Kalau misalnya dibacem boleh nggak? Untuk dibacem, nah ini Bu. Nah, tadi Ibu kan ada penyakit hipertensi ya. Penyakit hipertensi itu karena kelebihan asupan natrium. Jadi natrium dalam darah Ibu itu tinggi. Sumber natrium itu diantara lainnya adalah garam dan juga makanan olahan atau yang masakan yang diolah dengan kecap. Jadi Ibu harus menghindari makanan yang diolah dengan kecap. Salah satunya bacem tadi, karena bisa membuat tekanan darah Ibu semakin tinggi. Gitu Bu. Jadi diolahnya selain yang dengan minyak banyak, dengan kecap, atau makanan yang diolah dengan santan, itu Ibu hindari dulu ya. Dan kemudian untuk sayurnya, tadi Ibu suka sambal terong ya. Buat sambal terong ini kan minyaknya juga banyak. Mungkin terongnya bisa diolah menjadi olahan yang lainnya Bu. Kemudian untuk kacang panjang sama kangkung ditumis itu masih tidak apa-apa.
Untuk buahnya ibu makan kurang lebih kan 3 kali seminggu ya. Ibu mungkin bisa menambah frekuensi makan buahnya. Diusahakan setiap hari makan buah. Harus setiap hari ya Mbak? Diusahakan ya Bu. Nah, saya rasa untuk makanannya tadi sudah cukup. Di sini saya menyoroti untuk cemilan Ibu. Ibu di sini menyukai gorengan dan juga keripik ya Bu. Nah, itu dua-duanya itu bisa memperparah kondisi Ibu. Gorengan sendiri itu kan minyaknya banyak sekali kan ya Bu. Dan kita kan tidak tahu minyak yang digunakan penjualnya itu bersih atau tidak, apakah udah minyak yang digunakan berkali-kali. Untuk keripiknya sendiri ini kan keripik itu tinggi natrium Bu, dan apalagi Ibu suka makaroni yang asin seperti tadi nih, makaroni asin, kemudian ada peyek dan juga keripik singkong. Untuk sekarang sebaiknya Ibu mengganti cemilan Ibu dulu karena keripik dan gorengan ini bisa memperparah kondisi Ibu. Untuk singkong mungkin Ibu bisa mengkonsumsi singkong dengan olahan lain, tidak harus keripik. Misal Ibu kalau suka singkong rebus atau dibuat getuk atau olahan singkong lain. Untuk gorengan sendiri Ibu tadi kan suka bakwan, tahu isi dan mendoan. Untuk gorengannya sendiri Ibu kan konsumsinya cukup banyak ya, dalam satu hari bisa 4-5 buah. Nah, kalau Ibu belum bisa mengganti atau suka dengan gorengan ini, mungkin Ibu bisa mengurangi porsi makannya dulu. Misal satu hari mulai mengkonsumsi maksimal 3 saja. Kemudian kalau mulai terbiasa dikurangi lagi, satu hari 2 buah gorengan. Kemudian 1, atau kalau sudah bisa diganti gorengannya ini dengan camilan yang lain. Misalnya Ibu bisa mengkonsumsi, tadi kan Ibu buah-buahannya cuma 3 kali seminggu ya. Nah, untuk mengganti gorengan ini Ibu bisa mulai cemilannya dengan buah-buahan gitu Bu. Kemudian teh sendiri itu masih tidak apa-apa Bu dikonsumsi, tapi jangan terlalu sering. Jadi minum tehnya jangan setiap hari. Dan kalau membuat itu tehnya jangan teh kental, tehnya encer saja. Tapi masih boleh pakai gula kan ya Mbak? Boleh. Tadi untuk kadar gula darah Ibu masih normal, tapi tetap harus dijaga untuk gulanya jangan banyak-banyak. Jadi cukup sekian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dari penjelasan saya tadi, apakah Ibu ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan Bu? Ini sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas ya, insya Allah. Jadi untuk mengakhiri sesi kali ini, apakah Ibu bisa mengulang dari penjelasan saya tadi poin-poin yang harus Ibu laksanakan atau makanan-makanan yang harus dihindari untuk Ibu? Insya Allah bisa Mbak. Jadi tadi Mbaknya kan nyuruh saya mengurangi goreng-gorengan ya. Iya. Jadi pengolahannya nggak boleh goreng-gorengan. Iya, Tapi kalau dihindari tumis dulu boleh, ya. Iya. kan? Pokoknya yang digoreng dengan minyak banyak ya Bu, dihindari. Terus kalau makan ayam nggak boleh pakai kulit ya Mbak, sama nggak boleh jeroan. Terus untuk sayurnya tadi sambal terongnya diganti olahan lain. Kalau direbus boleh ya Mbak berarti? Iya. Direbus. Terus untuk buahnya dibanyakin ya Mbak. Kalau bisa dalam sehari makan buah. Terus sama tadi itu goreng-gorengan sama keripiknya itu nggak boleh ya Mbak. Jadi diganti olahan lain, kayak keripik singkongnya jadi singkong rebus kita gepuk. Untuk gorengannya dikurangin kayak dalam sehari maksimal 3, nanti kalau udah bisa dikurangin lagi gitu ya. Terus untuk kopi nggak boleh ya Mbak malahan ya? Iya, dihindari dulu untuk kopi Ya, Bu. terus kalau untuk tehnya boleh tapi teh encer. Kayaknya itu sih Mbak. Jadi Bu, cukup sekian untuk sesi konseling kita yang pertama. Saya simpulkan, Ibu sudah cukup memahami apa yang harus dilakukan untuk manajemen diet penyakit Ibu. Nah, ini saya ada leaflet, barangkali Ibu lupa untuk jenis makanan yang sebaiknya dihindari dulu dan yang sebaiknya dikonsumsi oleh Ibu. Jadi nanti bisa dibaca kalau lupa. Untuk pertemuan kita yang selanjutnya dijadwalkan 1 minggu lagi ya Bu. Iya Mbak. Di 1 minggu lagi pada hari Selasa di jam yang sama Ibu bertemu dengan saya lagi. Ya, mohon bantuannya ya. Ya. Terima kasih banyak. Ya, saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bu. Baik, nggak apa-apa Mbak. Yaudah Mbak, saya permisi Iya. ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu.